Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Puspa Pertiwi, NPM 23351059. Saya dari kelas 4F dengan mata kuliah pemrograman berbasis komponen Fakultas Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Pada kesempatan ini kita masih membahas tentang Introduction to Vue.js, dan kita akan melanjutkan dari 6 fitur yang sudah ada, dan kita akan melanjutkan fitur yang ke-7, yaitu list rendering V4 dan component properties, widgets, dan template ref. Baiklah, langsung saja kita lanjut. Fitur yang ke-7 ada list rendering atau V4. List rendering V4 digunakan untuk merender daftar berdasarkan array atau objek dalam view. Dapat kita lihat di sini ada contoh sintaknya dan contoh dalam templatenya. Lanjut, yang ke-8 ada component properties atau import dalam view. Component properties import dalam kurung kurawal component from view adalah properti yang secara otomatis diperbarui ketika dependensinya berubah. Jadi di sini kita lihat sintaknya ada import, dan di sini kita lihat contoh penggunaannya, yaitu di sini ada import ref component. Lanjut, yang ke-9 ada widget import atau what dalam view, dan dapat kita lihat juga di sini tadi kan ada component dan di sini ada what, sama sintaknya juga import dalam kurung kurawal what from view, dan kita lihat di sini adalah contoh penggunaan what import. Lanjut, yang ke-10 ada template ref atau livelihood. Template ref digunakan untuk mengakses elemen HTML atau komponen dalam view. Biasanya ini digunakan untuk menangani siklus hidupnya komponen, dan dapat kita lihat di sini contoh sintaknya, yaitu import dalam kurung kurawal ref, on mounted, dan di sini kita lihat contoh penggunaan sintaknya. Jadi kesimpulannya, list rendering atau V4 digunakan untuk merender daftar secara dinamis, dan component properties memudahkan pemrosesan data reaktif. Widgets memantau perubahan data secara real time, dan template ref memungkinkan manipulasi DOM dan menangani siklus hidup komponen. Fitur-fitur ini membuat view lebih efektif dan mudah digunakan dalam pengembangan aplikasi web. Jadi jika kita menggunakan 10 fitur yang ada, maka web kita tuh akan lebih efektif dan mudah untuk dikembangkan. Dan kesimpulannya, Vue.js adalah framework yang ringan dan mudah digunakan dengan fitur seperti reactive, event binding, dan 4 tadi, maka pengembangan front-end jadi lebih efisien. Lanjut, kita akan coba membuat sebuah program. Di sini saya menggunakan aplikasi Visual Code lagi untuk menjalankan programnya. Di sini kita akan membuat 4 program, yaitu menggunakan fitur. Kita di sini membuat 4 variabel, yaitu yang pertama ada fitur list rendering atau V4, yang kedua ada component properties atau component, yang ketiga ada widgets, yang keempat ada template ref atau livelihood. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah programnya yang terdiri dari 4 fitur tadi. Di sini tujuan saya membuat program ini, yaitu komponen ini akan menampilkan daftar produk dan memungkinkan pencarian
dan menambahkan produk ke keranjang belanja kita. Jadi saya membuat program untuk program belanja. Dan yang pertama di sini kita lihat ada list renderingnya, Fiverr-nya, yaitu kita menggunakan Fiverr untuk menampilkan daftar produk dan keranjang belanja. Nah, dapat dilihat dimulai dari di sini ya. Kita lihat di sini ada list-list produknya. Nah, di sini kita lihat produk di filter sebelum ditampilkan. Jadi produknya akan difilter terlebih dahulu sebelum ditampilkan. Dan setiap produk memiliki tombol untuk menambah ke keranjang. Jadi kalau misalnya kita mau beli produk contohnya seperti smartphone, maka dia akan menambahkan ke keranjang. Maka dia akan masuk ke dalam keranjang. Lanjut itu yang kedua yaitu compete properties atau compete. Ini digunakan untuk memilih daftar produk berdasarkan pencarian. Nah, jadi kita di sini menggunakan import ref. Nah, di sini saya langsung jadikan satu aja. Ada import ref, compete, ada widget dan methodnya. Di sini dan di sini filter, produk, compete. Di sini. Ini otomatis diperbarui saat search query berubah. Dan lanjut itu yang ketiga, fitur yang ketiga ada watcher atau watch. Itu memantau perubahan dalam chart. Dan dapat kita lihat di sini chartnya what. Nah, di sini. Dan setiap perubahan di chart akan dicatat ke konsol. Nah, konsolnya di sini dia akan memunculkan keranjang diperbarui. Lanjut yang keempat ada template ref. Template ref ini menggunakan on method untuk aksi saat komponen dimuat. Dan di sini saya menggunakan on method. Dan di sini akan menghasilkan console log lagi, yaitu komponen berhasil dimuat. Digunakan untuk menjalankan kode saat komponen pertama kali ditampilkan. Jadi kesimpulannya, Fiverr itu menampilkan daftar produk dan keranjang, compete memfilter produk berdasarkan pencarian, dan watch memantau perubahan keranjang, dan yang terakhir ada left hook menjalankan aksi saat komponen dimuat. Jadi komponen ini mengelola produk dan keranjang secara dinamis dengan menggunakan Vue.js tadi. Dan dapat kita lihat untuk hasil apa sih yang akan muncul atau tampilan yang setelah apa sih tampilan yang akan muncul setelah kita buat program ini. Kita akan lihat outputnya. Nah, di sini adalah gambaran program kita yang sudah kita buat tadi dengan menggunakan 4 fitur tadi. Nah, di sini kita bisa kayak misalnya kita mau beli laptop, kita tambahkan keranjang. Nah, maka di sini keranjang belanjanya itu akan muncul. Kita tadi kan beli laptop. Nah, tertera di sini laptop. Misalnya kita juga membeli handphone, kita tambahkan saja ke keranjang. Maka keranjang akan secara otomatis menambah belanja kita dan secara otomatis dia akan memperbarui setiap kali ada perubahan. Jadi sekian dari saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.